Di balik senyum lembut dan tatapan penuh harap, aku, Siti Nurjana, menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Sebuah peperangan yang tak hanya mengancam nyawaku, tapi juga masa depan Bagas, anak tunggalku, di desa yang dikuasai oleh bayang-bayang gelap ormas Grip. Apakah aku cukup kuat untuk melawan teror yang menggerogoti kedamaian kami? Atau harapan akan benar-benar hilang di tangan mereka? Namaku Siti Nurjana. Dan ya, aku hanyalah seorang ibu biasa. Terlalu biasa. Sampai dunia pun seolah tak sudi memandangku. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku terbangun bukan karena sinar matahari yang menelusup lembut dari sela anyaman bambu rumahku, tapi karena suara gaduh dari arah jalan desa. Suara sepatu bot, motor berknalpot bising, dan teriakan kasar yang seperti sudah menjadi lagu wajib tiap pagi. Grip. Mereka lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam, membenahi kerudung lusuhku yang sudah lama kehilangan warna aslinya. Menatap wajah Bagas yang masih tertidur di sudut tikar tipis. Bocah itu tidur dengan tenang, tak menyadari betapa panas dunia yang menantinya begitu matanya terbuka. Bangun nak, sudah pagi. Bagas mengerjap pelan. Ia masih 9 tahun, tapi matanya seringkali menatap seperti orang dewasa yang terlalu cepat mengenal hidup. Tak ada rengekan manja, tak ada merengek sarapan. Dia langsung duduk, menyapaku dengan senyum kecil yang selalu membuatku kuat. Tuhan, hanya Dia satu-satunya alasan aku masih berdiri sampai hari ini. Kami sarapan seadanya. Nasi sisa kemarin yang aku panaskan di atas tungku batu. Lauknya hanya sambal tempe goreng 3 hari lalu. Tapi kami tetap makan dengan syukur, walau dalam hati aku menyimpan keresahan. Tepat saat aku selesai mencuci piring di belakang, suara deru motor makin mendekat. Lalu, berhenti di depan rumahku. Aku tak perlu mengintip untuk tahu siapa yang datang. 2 lelaki bertubuh kekar turun dari motor. Salah satunya, si Romli, anggota Grip yang sejak 2 bulan terakhir sibuk mendatangi rumah-rumah warga, membawa amplop coklat dan ancaman yang dibungkus senyum palsu. Bu Siti, keluar bu, kita cuma mau ngobrol sebentar. Suara Romli, lantang, tapi dibumbui nada sok remah yang menjijikkan. Aku menghela napas, menyeka tangan, dan melangkah keluar dengan hati-hati. Pagi bu, maaf ganggu. Kami cuma mau sampaikan kabar baik, kata Romli sambil menyerahkan selembar kertas kusut. Aku hanya diam. Kertas itu berisi surat kesepakatan jual tanah yang jelas-jelas aku tolak sebulan lalu. Ini masih soal tanah itu, tanyaku, berusaha menjaga suara tetap datar. Romli tertawa kecil. Iya bu, tapi kami pikir ibu sekarang sudah mikir 2 kali. Sayang kan, tanah segitu luas, cuma ditanami singkong. Daripada capek, mending uang cash masuk rekening. Ibu bisa buka warung atau apalah. Aku tahu ini bukan tawaran. Ini ultimatum. Saya nggak akan jual tanah itu. Jawabku akhirnya, perlahan. Wajah Romli berubah. Senyum itu menghilang, digantikan raut kesal yang tak disembunyikan. Yakin bu, jangan sampai salah langkah. Soalnya, minggu depan alat berat udah masuk. Kalau rumah ibu kena gusur, itu bukan salah kami. Ibu sendiri yang nolak jalan damai. Tanpa menunggu jawabanku, mereka pergi. Asap knalpot menyisakan bau menyengat di udara. Aku berdiri mematung di depan rumah, tangan mengepal. Sakit hati, marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sore harinya, aku ke pasar, menjual singkong, sedikit cabai,
dan kerajinan anyaman kecil yang kubuat saat malam. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup buat beli beras 1 liter dan gula sekilo. Di ujung pasar, aku melihat seseorang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Perempuan muda, berkerudung hitam, wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku memperhatikannya dari jauh. Dia berbicara pada beberapa penjual, seperti orang yang sedang mencari sesuatu tapi tak ingin terlihat mencolok. Satu hal yang membuatku curiga, matanya. Sorot mata itu tajam, seperti sedang menghitung setiap sudut pasar. Dan untuk sesaat, mata itu bertemu denganku. Dia tersenyum. Aku refleks menunduk. Entah kenapa, senyum itu berbeda. Tidak seperti senyum palsu Romley atau petugas desa yang tak pasti. Senyum itu seperti harapan yang nyaris padam, tapi masih berani menyala. Malam harinya, hujan turun deras. Bagas sudah tidur, dan aku duduk memandangi lampu minyak yang berkedip kecil karena angin. Di luar, suara air menetes dari atap bocor. Rumah ini sudah rapuh. Sama seperti jiwaku, aku teringat suamiku, Arman. Dia meninggal 2 tahun lalu. Katanya, Winsanana kerja di proyek pembangunan jalan. Tapi, sampai sekarang, aku tak pernah diberi kejelasan. Tak ada santunan, tak ada maaf. Hanya nisan, tanpa nama di pinggir jalan. Dan desas-desus bahwa Grip ada di balik semuanya. Sejak itu, aku berjuang sendiri, bukan hanya untuk makan, tapi untuk bertahan dari dunia yang tak lagi ramah. Banyak warga sudah menyerah, menjual tanah, pindah ke kota, atau malah ikut Grip demi bisa hidup tenang. Tapi aku tidak. Aku bukan wanita kuat. Aku sering menangis diam-diam. Tapi, kau tahu, jika aku menyerah, siapa yang akan lindungi Bagas? Aku memejamkan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdoa bukan hanya untuk kekuatan, tapi juga untuk keajaiban. Dan siapa sangka, keajaiban itu benar-benar datang dalam wujud perempuan asing berkerudung hitam, yang besoknya, tanpa aku duga, mengetuk pintu rumahku. Pagi itu langit mendung, seperti hatiku yang belum sempat reda dari malam-malam sebelumnya. Suara pintu kayu diketuk pelan. Aku terkejut, bahkan sempat berpikir kalau Grip datang lebih pagi dari biasanya. Tapi, saat ku buka pintu, perempuan berkerudung hitam itu berdiri di ambang, tersenyum seolah kami sudah lama saling kenal. Permisi, Bu. Saya Ratna, pendatang baru. Boleh saya numpang duduk sebentar? Aku ragu, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak bisa berkata tidak. Silakan. Rumah saya sederhana. Ratna masuk, memperhatikan sekitar. Matanya menyapu setiap sudut rumahku, seolah mencatat sesuatu yang tak ku mengerti. Tapi ekspresinya tak menghakimi. Ia duduk bersila di lantai, tangannya menyentuh tikar tua dengan lembut, seolah tak asing dengan kemiskinan. Apa yang bisa saya bantu? Tanyaku pelan. Dia tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma pengen kenalan sama warga. Saya dengar desa ini agak sepi orang baik. Aku terkekeh kecil. Entah karena pernyataan itu lucu atau menyedihkan. Bu Siti kan? Saya dengar ibu jualan di pasar. Saya sempat beli anyaman buatan ibu kemarin. Aku menatapnya lebih saksama. Dia memang berbeda. Ucapan dan geraknya terlalu tenang untuk ukuran pendatang biasa. Terlalu waspada, tapi juga terlalu bersahabat. Kenapa pindah ke desa ini? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cari damai di tempat seperti ini, tanyaku. Tak bisa menyembunyikan rasa curiga. Dia menatapku dalam-dalam. Kadang, orang
datang bukan untuk cari damai, tapi untuk bantu orang lain mendapatkan damai itu kembali. Kata-katanya menusuk. Aku terdiam, tak tahu harus menanggapi apa. Hari-hari berikutnya, Ratna sering mampir ke rumahku. Ia membantu menggiling singkong, membungkus anyaman, bahkan menemani Bagas belajar menulis. Aku mulai nyaman, meski masih ada pertanyaan yang tak kunjung terjawab tentang siapa dia sebenarnya. Satu malam, setelah Bagas tidur, kami duduk di teras rumah. Lampu minyak menyorot wajah Ratna yang tampak lelah, tapi tak kehilangan keteguhan. Aku tahu, Bu. Ibu pasti curiga siapa aku sebenarnya, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat, jantungku berdebar. Saya bukan hanya pendatang, saya anggota intelijen dari satuan khusus. Kami dapat laporan soal grip, tapi untuk masuk ke sini, saya harus menyamar. Hidup sebagai warga, bicara sebagai warga. Aku tercengang. Kata-katanya tidak seperti pengakuan, lebih seperti beban yang akhirnya bisa dibagi. Kenapa cerita ke saya? Tanyaku pelan. Karena saya butuh orang dalam yang tahu, seluk-beluk, desa ini, yang bisa saya percaya. Dan saya percaya, Ibu. Aku memandangi Ratna lama sekali. Di satu sisi, aku takut. Jika Grip tahu aku bicara dengan Intel, hidupku bisa habis. Tapi di sisi lain, rasa marah, kecewa, dan duka yang kupendam selama ini butuh saluran, butuh tempat berpihak. Saya nggak punya senjata, kataku pelan. Ratna tersenyum lembut. Ibu punya keberanian. Itu lebih berbahaya buat mereka. Beberapa hari setelah itu, aku dan Ratna mulai bertukar informasi. Aku ceritakan semua yang ku kenal tentang Grip. Siapa saja orang pentingnya. Bagaimana mereka mulai menekan warga. Dan bagaimana cara mereka membungkam yang melawan. Aku juga cerita soal suamiku, Arman, yang mati tanpa penjelasan. Dan bagaimana malam sebelum kematiannya, ia sempat berbisik bahwa ada yang salah dengan proyek jalan itu. Seketika, mata Ratna berubah tajam. Arman kerja di proyek jalan, yang sekarang dipakai buat akses logistik mereka. Aku mengangguk. Saya curiga. Kematiannya bukan kecelakaan. Itu penghilangan, gumam Ratna. Aku mengatup bibir. Air mataku mengambang. Tapi ku tahan. Mereka bilang dia jatuh dari jembatan. Tapi tidak ada jasad. Hanya helm dan sepatu. Tanpa saksi. Tanpa laporan resmi. Ratna mencatat semuanya. Tapi bukan dengan pena dan buku. Dia mencatat di pikirannya. Seperti tentara sejati. Satu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, Bagas datang berlari. Nafasnya terengah. Bu! Bu! Pak RT dipukuli. Orang-orang Grip. Di depan balai, aku langsung menjatuhkan ember cucian. Kami berlari ke pusat desa. Di sana, kerumunan sudah terbentuk. Pak RT, Pak Karta, duduk terkulai di tanah. Wajahnya lebam, darah menetes dari pelipis. Di depannya berdiri Natia Seleksi Grip, termasuk Romli, dengan dada membusung sepetam pahlawan perang. Ini pelajaran. Siapa yang berani nolak kerja sama dengan kita, nasibnya bakal sama, teriak Romli. Tak ada yang berani bicara. Hanya wajah-wajah takut dan kecewa. Tapi aku tak bisa diam. Langkahku maju satu langkah kecil yang membuat detak jantungku berpacu seperti genderang perang. Romli! Dia menoleh cepat, kaget. Saya tidak takut. Kalau saya harus disiksa juga, silakan. Tapi jangan sentuh orang tua ini. Dia cuma jaga tanah dan haknya. Semua mata memandangku.
Beberapa warga menahan napas. Romli mendekat. Wajahnya merah karena emosi. Kamu ini ya, Siti? Sudah lama saya pantau. Mulutmu makin berani. Aku menahan gemetar di lutut. Tapi sebelum dia mendekat lebih jauh, suara perempuan menyela dari belakang. Kalau mau pukul orang, hadapin saya dulu. Itu suara Ratna. Dia berdiri tegak, tenang, tapi matanya menyala seperti bara api. Romli menyipitkan mata. Kamu siapa? Cuma orang lewat, tapi nggak tahan lihat laki-laki main tangan sama orang tua. Situasi menjadi tegang, tapi anehnya, Romli mundur satu langkah. Entah karena tatapan Ratna, atau karena nalurinya mengatakan, perempuan itu bukan orang biasa. Hari itu, tak ada yang dipukul lagi. Tapi aku tahu, kami sudah diincar. Dan tidak akan lama sebelum badai benar-benar datang. Malamnya, saat hujan turun tipis, aku duduk di tepi ranjang. Bagas sudah tertidur. Tapi aku terjaga. Pikiranku berkelana ke masa lalu. Ke awal mula semua ini. Aku ingat seseorang dari masa laluku. Seorang teman, dekat. Terlalu dekat. Namanya Rudi. Dia pergi ke kota bertahun lalu. Tapi desas-desus yang ku dengar, katanya dia sekarang balik. Dan punya posisi tinggi di Grip. Aku belum yakin. Tapi firasatku kuat. Dan jika benar, maka ini bukan sekadar tentang ormas. Ini tentang luka lama, yang mungkin akan kembali berdarah. Aku menghela napas. Aku Siti Nurjana. Aku bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, aku bersumpah dalam hati. Kalau benar Rudi kembali dengan wajah baru dan niat gelap, aku akan berdiri menghadapi dia. Dengan apapun yang kupunya. Dengan atau tanpa senjata. Karena ini bukan lagi soal tanah. Ini soal harga diri. Dan masa depan anakku. Hari-hari setelah kejadian di balai desa, berlalu seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah terasa panas. Setiap tatapan terasa mengawasi. Warga menjadi lebih pendiam, lebih tertutup. Banyak yang mulai menghindariku saat berpapasan. Beberapa hanya memberi senyum tipis, lalu cepat-cepat menunduk. Aku tahu, mereka takut. Bukan padaku, tapi pada bayang-bayang yang mengikutiku. Grip Ratna pun kini lebih berhati-hati. Ia tak lagi sering ke rumahku. Kami mulai berkomunikasi lewat kode kecil, selembar daun jati yang diselipkan di bawah batu dekat sumur, atau benang merah yang digantung di pagar bambu. Jika ada, berarti aku harus menemuinya di tempat yang kami sepakati. Gubuk tua di ujung kebun singkong, tempat yang tak banyak dilirik orang. Sore itu, aku menerima isyarat dari Ratna. Aku menyiapkan alasan pada Bagas. Hendak mencari kayu bakar. Lalu aku menyusuri jalan setapak, sempit menuju gubuk. Ratna sudah menunggu. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ada perkembangan, katanya langsung. Aku duduk perlahan di balok kayu. Apa? Dia mengeluarkan selembar foto, buram dari kantong bajunya. Disodorkannya padaku. Aku yakin ini dia. Rudi. Dadaku sesak seketika. Tanganku gemetar saat meraih foto itu. Laki-laki dalam foto itu tak banyak berubah. Rambutnya lebih pendek, badannya lebih tegap. Tapi sorot matanya masih sama. Mata orang yang pernah duduk di sampingku di kelas 2 SMP. Mata orang yang pernah mengikat janji setia waktu remaja. Sebelum ia menghilang tanpa pamit. Aku belum bisa pastikan posisinya, tapi dia salah satu koordinator utama distribusi logistik, Grip, dan dia sering disebut sebagai tangan kanan dari pemimpin lapangan mereka. Aku memandang Ratna. Kau yakin? Sangat. Aku menelan ludah. Dalam diam,
Aku merasa seperti ditampar masa lalu. Luka lama yang kupikir sudah mengering, ternyata hanya tertutup debu. Dan sekarang, ia terbuka kembali. Berdarah, perih. Aku pernah sangat percaya padanya, kataku lirih. Ratna menatapku penuh pengertian. Dan mungkin karena itulah, dia balik ke sini. Tidak hanya karena desa ini strategis, tapi karena kamu ada di sini. Hari-hari berikutnya, aku berusaha tetap tenang. Tapi, hatiku tak pernah benar-benar tenang. Bayangan Rudy menghantui langkahku. Aku mulai mengingat ulang semua percakapan masa lalu. Janji-janji yang dulu diucapnya. Rencana-rencana masa depan yang ia lukis bersamaku. Lalu kepergiannya yang mendadak. Tanpa alasan, tanpa kata. Kini dia kembali. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai musuh. Dan aku berdiri di sisi berlawanan. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci pakaian di sungai, dua ibu tetanggaku datang. Mereka dulu dekat denganku, tapi sejak insiden dengan Grip, mereka menjauh. Namun kali ini, mereka mendekat perlahan. Siti, kata salah satunya, Bu Rini. Kami dengar kabar. Anakmu diancam orang Grip. Aku menghentikan cucian. Siapa bilang? Anak tetangga, lihat ada dua orang mencurigakan mondar-mandir dekat sekolah Bagas. Mereka bawa motor tanpa plat. Helmnya ditutup rapat. Darahku seakan membeku. Tanganku mencengkram erat pakaian basah di genggaman. Apa yang mereka lakukan? Cuma ngintai, tapi itu udah cukup bikin takut. Aku segera bangkit, menumpahkan air cucian. Begitu saja, langkahku cepat, nyaris berlari ke arah sekolah. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi kecemasan. Bagas, jangan sampai. Sesampainya di sekolah, aku melihat Bagas masih di kelas, menulis dengan tenang, lega, tapi hatiku tetap bergetar. Kepala sekolah memanggilku, Ibu Siti, kami juga khawatir. Beberapa guru melihat orang tak dikenal, mondar-mandir dekat gerbang. Kami nggak punya cukup petugas keamanan. Aku mengangguk cepat. Terima kasih sudah memberitahu. Hari itu, aku pulang dengan Bagas lebih awal. Sepanjang jalan, tanganku tak pernah lepas dari tangannya. Malamnya, aku menemui Ratna di gubuk lagi. Mereka mulai menyasar Bagas. Kataku dengan suara bergetar. Ratna mendengus pelan. Itu berarti kamu sudah dianggap ancaman serius. Kenapa mereka menyeret anak-anak ke dalam ini? Tanyaku nyaris menangis, karena mereka pengecut. Jawabnya dingin. Tapi justru itu kesempatan kita. Ratna lalu membuka peta sederhana yang digambarnya sendiri. Ada beberapa titik yang ia lingkari. Besok malam, aku akan masuk ke markas mereka. Aku butuh distraksi di luar. Bisa kamu bantu? Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Aku bisa ajak beberapa warga yang masih berani. Keesokan malamnya, aku mengetuk rumah Pak RT, Pak Karta, yang kini sembuh dari luka lebamnya. Lalu ke rumah Pak Darto, Pak Leman, dan dua pemuda yang dulu aktif di Karang Taruna. Ahmed cita padine mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang ingin melawan. Ini bukan soal berani atau tidak, kataku, tapi soal bertahan hidup. Kalau kita terus diam, anak-anak kita akan tumbuh dalam ketakutan. Kita yang Samina putuskan, terus dibungkam, atau mulai bersuara. Mereka terdiam lama. Tapi satu persatu, mereka mengangguk, bukan karena tak takut, tapi karena mereka tahu, ketakutan sudah terlalu lama jadi raja di desa ini. Malam itu, sesuai rencana, kami membuat distraksi. Kami membakar ban bekas
di ujung jalan masuk desa. Kami menabuh kentongan bertubi-tubi, seolah ada pencuri besar. Dan di balik kekacauan itu, Ratna menyelinap masuk ke markas Grip. Aku tak tahu apa yang ia lihat di sana. Tapi ketika ia kembali, menjelang subuh, napasnya terengah. Wajahnya penuh debu dan peluh. Matanya menyala. Aku temukan semua yang kita butuhkan. Dokumen, foto, rekaman, bukti kerja sama mereka dengan pihak luar. Aku tercekat. Dan Siti, aku juga temukan ini. Dia menyodorkan selembar kertas lusuh. Kertas laporan kecelakaan proyek jalan. Ada nama Arman di situ. Tapi yang mengejutkan, tanda tangan di bawah laporan itu. Rudy, bisikku Ratna mengangguk. Dia menandatangani penghapusan kasus. Dia tahu semua sejak awal. Aku menutup mulut. Air mata jatuh begitu saja. Suamiku dibunuh, dan sahabat lamaku, yang dulu pernah bersumpah melindungiku, ikut menutupinya. Malam itu, aku tidak menangis karena takut. Aku menangis karena luka lama yang kini jelas asalnya. Dan besok, aku tahu, aku harus menghadapi Rudy. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Ironis sekali, sebab hatiku justru dihantui mendung. Bagas memandangku lekat dari ambang pintu. Bu, kenapa ibu kelihatan marah? Aku tersenyum tipis dan mengusap rambutnya. Bukan marah, sayang. Ibu cuma sedang mikir banyak hal. Ia mengangguk kecil. Tapi aku tahu, anak sekecil Bagas pun bisa membaca kecemasan yang kutahan dalam diam. Setelah ia berangkat sekolah, aku duduk di sudut rumah. Laporan yang diberikan Ratna malam sebelumnya masih tergenggam erat. Kertas itu seperti menyengat telapak tanganku, mengingatkanku bahwa apa yang selama ini kusangka sekadar duka, ternyata adalah pengkhianatan berdarah. Rudy. Nama itu kini tak lagi memunculkan nostalgia. Tak ada lagi bayangan remaja yang duduk di bawah pohon mangga, berbagi impian kecil. Yang tersisa hanyalah amarah dan tekad. Tekad untuk memutus semua rantai yang dia buat. Siangnya, aku mendatangi Ratna. Kami duduk di belakang warung tua yang sudah lama tak terpakai. Tempat itu kini menjadi pos rahasia kami. Ratna, kataku tegas, aku ingin bicara langsung dengan Rudy. Dia menoleh cepat, menatapku seperti baru mendengar kalimat gila. Tidak, itu terlalu berisiko. Aku tahu, tapi ini bukan soal risiko lagi. Ini soal luka yang harus diakhiri. Jika aku tak hadapi dia sekarang, aku tak akan pernah bisa lepas. Ratna menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku bisa bantu, tapi kamu harus candin, jangan lakukan hal bodoh. Aku menghela napas panjang. Janji, aku cuma ingin tahu. Kenapa? Malam itu, dengan bantuan Ratna yang menyamar sebagai kurir makanan untuk Grip, kami mendapat informasi bahwa Rudy akan berada di gudang belakang balai desa. Tempat itu bukan markas utama, tapi cukup sepi untuk pertemuan. Aku menunggu di balik ririmbunan bambu. Jantungku berdetak keras. Akhirnya, Rudy muncul. Langkahnya masih sama, tenang, penuh percaya diri. Tapi tubuhnya lebih besar, lebih kasar. Wajahnya tidak asing, tapi juga tak lagi akrab. Aku maju perlahan. Ia berhenti seketika saat melihatku. Siti, suara itu datar, seolah tak pernah ada sejarah di antara kami. Kau berubah, Rudy, kataku pelan. Dia mengangguk, wajahnya datar. Waktu mengubah semua orang. Aku mendekat, hanya beberapa langkah di hadapannya. Termasuk membuatmu membunuh Arman. Rudy mengernyit, tapi tak menyangkal.
Aku tidak membunuhnya, tapi ya, aku tahu rencana itu. Dan aku tak menghentikannya. Jantungku seolah diremas. Kenapa? Karena Arman terlalu tahu banyak. Dan dia bodoh, terlalu percaya pada kejujuran. Seperti aku pernah percaya padamu. Rudy terdiam. Sesaat, aku melihat keraguan di matanya. Tapi, cepat sekali ia menepisnya. Dunia tak seperti dulu, Siti. Sekarang aku punya kuasa. Punya kendali. Dan kau tahu, tak ada tempat untuk orang seperti Arman. Atau seperti kau. Aku ingin menamparnya. Tapi yang kulakukan hanya menatap dengan semua luka yang belum sembuh. Kau ingat janjimu dulu, Rudy. Bisikku. Katamu kau akan jadi pelindungku. Katamu. Aku akan jadi ibu dari anak-anakmu. Sekarang, aku hanya jadi janda. Karena kau diam melihat suamiku dibunuh. Dia tertawa kecil, getir. Janji masa kecil. Itu cuma dongeng, Siti. Dunia nyata tidak peduli pada dongeng. Aku memutar tubuh, pergi sebelum amarahku berubah jadi air mata. Tapi langkahku terhenti saat dia bicara lagi. Siti, kalau kau melawan lebih jauh, aku tidak segan. Aku bisa buat Bagas menghilang. Seperti ayahnya. Darahku mendidih. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan nyala api dalam dada. Sentuh Bagas. Dan kau akan tahu, ibu yang kehilangan suami bukan orang yang bisa dibungkam. Aku pulang dengan tubuh gemetar, tapi kepalaku dingin. Aku tahu, ini bukan sekadar konflik pribadi lagi. Rudy tak hanya bagian dari Grip, dia adalah kunci. Dan kini, setelah tahu bagaimana dia memandangku dan Bagas, aku tak bisa mundur. Ratna menemuiku larut malam. Aku dengar semuanya, katanya. Kita harus percepat rencana. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Kami menyusun strategi. Ratna sudah punya data dan bukti. Tinggal satu langkah lagi. Mengirim semuanya ke atasan di Jakarta, agar penindakan resmi bisa dilakukan. Tapi sebelum itu, kami butuh satu hal lagi. Kesaksian, dan itu berarti aku harus bicara di depan umum. Minggu sore, di balai desa yang dulu jadi tempat Grip unjuk kekuatan. Aku berdiri di depan mikrofon bekas. Ratna menyebar informasi secara diam-diam ke warga bahwa akan ada pengakuan. Satu persatu mereka datang, meski dengan wajah penuh cemas. Aku berdiri di depan mereka. Tangan gemetar, suara nyaris tak keluar. Tapi lalu, aku melihat wajah Bagas di barisan belakang. Dia menggenggam tangan Pak RT. Senyumnya kecil, tapi cukup untuk membuatku berdiri lebih tegak. Aku Siti Nurjana, suaraku akhirnya terdengar. Dan aku sudah terlalu lama diam. Lalu, aku mulai bercerita. Tentang Grip, tentang Arman, tentang Rudy, tentang ketakutan yang selama ini membelenggu kami. Beberapa warga menunduk. Beberapa menangis. Beberapa lainnya menatapku dengan mata terbuka lebar, seolah baru sadar betapa dalam luka yang kami simpan bersama. Aku tahu, kalian takut. Lanjutku, tapi kalau kita terus diam, anak-anak kita akan tumbuh dalam dunia di mana kebenaran hanya mitos. Aku melihat sekeliling, dan untuk pertama kalinya, aku lihat kepala-kepala mulai mengangguk. Hari itu, aku tak hanya bersuara. Aku membakar api. Dan bara itu mulai menyala di hati mereka yang selama ini tertindas. Malamnya, Ratna menyerahkan semua bukti ke jaringan atasannya. Proses sudah dimulai. Tinggal menunggu waktu sebelum tindakan besar digerakkan. Tapi kami tahu, Grip tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, rumahku dilempar batu saat tengah malam.
Jendela pecah. Bagas menangis. Aku memeluknya erat. Sementara suara sepatu berlari menghilang di kegelapan. Ratna datang tak lama setelah itu. Dia menggenggam tanganku. Mereka tahu kau bersuara. Kita harus bersiap. Karena gelombang besar sedang menuju ke sini. Aku menatap reruntuhan kaca di lantai. Jika ini harga dari perlawanan, maka aku siap membayarnya. Karena aku bukan lagi Siti yang dulu. Angin malam itu terasa seperti bilah-bilah pisau kecil yang menusuk kulit. Dingin, ganas, tak ada bintang di langit. Hanya awan hitam menggantung seakan mengancam akan runtuh. Rumahku remuk dalam diam. Jendela-jendela hancur. Dinding penuh retakan. Tapi hatiku lebih kuat dari sebelumnya. Bagas tertidur di pangkuanku. Tubuhnya mengecil dalam selimut tipis. Tapi ia tak menangis malam ini. Tidak seperti kemarin. Mungkin karena ia mulai mengerti bahwa air mata tak akan menyelamatkan siapapun. Ratna duduk di sudut rumah. Wajahnya serius. Matanya menatap lubang bekas jendela yang kini kami tutup dengan lembaran seng. Tangannya menggenggam pistol kecil yang selalu ia bawa. Posisi kita sudah jelas. Mereka akan datang lagi, katanya tenang. Aku menatapnya. Dan kita tak akan mundur. Keesokan paginya, suasana desa berubah drastis. Sejak aku bicara di balai desa, banyak warga mulai berbicara. Diam-diam, mereka bertangan ke rumahku. Membawa makanan, perban. Bahkan 1-2 dari mereka mulai menawarkan bantuan. Ibu Siti, kalau butuh orang buat jaga malam, saya dan anak saya bisa gantian ronda, kata Pak Leman. Kalau perlu dapur umum, kita bisa pakai balai dusun belakang. Dulu pernah jadi dapur waktu banjir besar, ujar Bu Rini. Hatiku menghangat. Setelah sekian lama merasa sendiri, akhirnya aku tahu. Aku tidak sendiri. Ketika ketakutan dibagi bersama, ia berubah jadi keberanian. Tapi keberanian itu diuji lebih cepat dari yang kami kira. 3 hari setelah pengakuanku, seorang pemuda desa bernama Aldi ditemukan babak belur di pinggir sawah. Mulutnya ditutup lakban. Matanya lebam. Tapi yang paling mengerikan adalah secari kertas yang ditempel di dadanya dengan paku payung. Yang melawan akan diam selamanya. Ancaman itu menyebar seperti kabut pagi. Tipis, tapi menyesakkan. Warga mulai resah. Beberapa mulai menarik diri lagi. Ketakutan mengambil alih. Aku tahu, jika kami membiarkan ini terus, semua akan kembali seperti semula, dan itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Malam harinya, aku mengumpulkan beberapa warga yang masih bersedia berjuang, termasuk Pak RT yang kini mulai sehat dan lebih berani. Kita perlu sistem penjagaan, bukan hanya ronda, tapi pengawasan nyata. Kita buat kelompok jaga, 2 orang tiap malam, bergantian. Dan kalau ada yang mencurigakan, kita langsung lapor ke Ratna. Ratna menambahkan, saya juga sudah dapat informasi. Beberapa orang grip dari luar desa mulai berdatangan. Mereka bersiap melakukan intimidasi massal. Kita harus lebih cepat dari mereka. Kami menyusun rencana. Membagi wilayah. Menentukan sinyal bahaya. Kentongan 2 kali berarti bahaya ringan. 3 kali berarti darurat. Semua sepakat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, suara kentongan terdengar bukan karena teror, tapi karena tekad. Pagi berikutnya, aku dan Ratna pergi ke pasar. Bukan untuk belanja, efisi untuk menyebarkan pesan. Kami menyamar, membaur dengan pedagang dan pembeli.
Ratna mendekati seorang tukang sayur yang dikenal sering menyuplai makanan ke markas Grip. "Paman, saya dengar Grip mulai panik," katanya, sembari memilih tomat. Si tukang sayur menatapnya cepat, lalu bicara pelan. "Mereka marah besar," katanya. "Ada orang dalam yang bocorin dokumen keluar. Nama-nama mereka sudah dikirim ke Jakarta." Aku berpura-pura tertawa kecil. "Wah, berarti bentar lagi pada kabur ya?" Dia hanya tersenyum getir. "Kalau kabur, mereka selamat. Tapi, yang saya takut, mereka bakal bakar habis semua dulu, sebelum lari." Itu membuat jantungku mencelos. Kami harus lebih cepat lagi. Sore itu, Ratna menghubungi komandannya lewat radio komunikasi khusus. Suaranya cepat dan tegas. "Operasi penyusupan tahap 1 selesai. Butuh perintah penindakan secepatnya. Situasi memanas. Warga sudah siap membantu, tapi mereka tak akan tahan lama kalau Grip mulai main keras." Jawaban dari radio hanya satu kalimat, tapi cukup membuat kami lega. "Satuan bantuan sedang dalam perjalanan. 2 hari lagi, bersiap." Aku memejamkan mata. 2 hari. 2 hari saja. Kami hanya perlu bertahan 2 hari lagi. Tapi malam berikutnya menjadi malam tergelap dalam hidupku. Sekitar tengah malam, suara motor menderu dari kejauhan. Lalu, suara tembakan. Bukan banyak, hanya satu. Tapi cukup membuat semua terbangun. Aku langsung menggendong Bagas, menyuruhnya diam. Di luar, kentongan berbunyi 3 kali. Panik. Ratna datang dari arah utara. Wajahnya pucat. Mereka bakar gudang bahan makanan. Aku berlari keluar. Api sudah membumbung tinggi di langit. Gudang di pinggir desa itu satu-satunya tempat kami menyimpan logistik warga. "Bagas, kamu tinggal sama Pak RT dulu. Ibu harus ke sana." "Ibu," ia menangis, tapi aku memeluknya. Cepat lalu lari mengikuti Ratna. Api menari-nari di udara. Warga berusaha memadamkan dengan ember, tapi terlalu besar. Beberapa pemuda dilempari batu oleh anggota Grip yang bersembunyi di balik semak-semak. Ratna menembakkan pistol ke udara, membuat mereka kabur sementara. Tapi kerusakan sudah terjadi. Seluruh bahan makanan kami habis. Pagi itu, aku duduk di tanah, wajahku penuh jelaga. Beberapa ibu menangis. Anak-anak kelaparan. Dan aku merasa nyaris runtuh. Tapi kemudian, seseorang meletakkan tangan di pundakku. Bu Rini, diikuti oleh Pak Leman. Lalu warga lain satu persatu berdiri di sekelilingku. "Kita bangkit, Bu Siti. Jangan biar Chas Merks menang," kata Pak RT dengan suara serak. Aku mengangkat kepala. Matahari pagi menyinari wajah mereka yang penuh luka, tapi juga penuh semangat. Dan saat itulah aku sadar, bara itu tidak padam. Ia menyebar dari satu hati ke hati lainnya, dari ketakutan menjadi keberanian. 2 hari lagi, bantuan akan datang. Dan kami akan bertahan, apapun yang terjadi. Pagi itu, tak ada kicauan burung, hanya sunyi yang menyelimuti udara, seperti isyarat bahwa sesuatu sedang bersembunyi di balik langit yang muram. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan angin berembus kering, membawa bau asap yang belum benar-benar hilang dari malam sebelumnya. Bagas memelukku lebih erat. "Ibu, mereka bakal datang lagi." Aku mengangguk pelan, menatap matanya yang begitu polos, begitu tulus. "Mungkin, Nak. Tapi kali ini, kita tidak akan sendirian. Hari ini adalah hari pertama dari 2 hari terakhir. Bantuan dari Jakarta dijadwalkan datang besok pagi. Kami hanya perlu bertahan 1 malam lagi.
Satu malam saja, di balai dusun belakang, kami mengadakan rapat terakhir. Pak RT memimpin. Suaranya parau, tapi penuh wibawa. Warga berkumpul, membentuk lingkaran. Di tengahnya ada Ratna, masih dengan pakaian kasual yang menyamarkan identitas militernya. Tapi, caranya berdiri, caranya bicara, semua menunjukkan bahwa dia dilatih untuk memimpin saat semua orang gemetar. Grip akan bertindak lebih brutal malam ini, katanya. Tak ini kebiasaan mereka. Mereka tahu posisi mereka sudah di ujung tanduk. Jadi mereka akan menebar ketakutan sebesar-besarnya sebelum lari. Jadi, kita harus siap perang. Tanya salah satu pemuda. Wajahnya menegang. Bukan perang, tapi bertahanan. Kita tidak melawan dengan senjata. Kita melawan dengan keteguhan. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Kalau malam ini kita gentar, semua yang sudah kita bangun akan sia-sia. Arman mati demi harapan ini. Kita kehilangan gudang makanan. Kita kehilangan rasa aman. Tapi yang tidak boleh kita kehilangan adalah nyali. Mereka diam, lalu satu demi satu mengangguk. Bahkan, yang termuda pun menggenggam parang dan bambu runcing dengan tangan yang mulai mantap. Sore menjelang, langit berubah kelabu. Ratna dan dua orang kepercayaannya, anggota Kopassus yang menyamar sebagai tukang servis, menempatkan alat komunikasi dan pemantauan di 4 titik strategis desa. Sementara, warga memperkuat barikade dari bambu dan drum minyak kosong. Aku berada di pos utara, dekat rumahku, tempat yang mereka sebut sebagai sasaran utama, karena aku dan suaraku adalah lambang dari perlawanan yang ingin mereka bungkam. Saat malam mulai jatuh, suara-suara dari luar desa mulai terdengar. Motor, banyak. Jauh lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Sekitar 20, mungkin 30. Suara mereka seperti raungan setan yang hendak menyapu desa. Ratna segera memberi perintah lewat radio. Semua tim siaga, jangan panik. Mereka akan mencoba meneror dulu sebelum menyerang langsung. Tapi, suara Ratna terpotong oleh ledakan kecil. Di barat desa, asap mengepul, disusul dengan teriakan warga. Mereka bakar kandang ternak. Aku dan 3 pemuda berlari ke arah barat. Api menjilat tinggi, memakan atap kandang. Sapi dan kambing mengembik panik. Kami hanya bisa menyelamatkan beberapa, lainnya kabur ke sawah. Di balik kobaran api, kulihat siluet 2 orang pria berpakaian hitam berdiri di atas motor, mengangkat senjata tajam ke udara. Semua akan mati malam ini. Ratna muncul dari arah berlawanan dan menembakkan pistol ke tanah, membuat mereka mundur. Tapi tak lama setelah itu, teror benar-benar dimulai. Sekitar pukul 9 malam, desa diserang dari 3 arah. Lemparan molotov menghantam beberapa rumah warga. Ledakan kecil mengguncang tanah. Suara tangisan anak-anak mengisi udara. Aku membawa Bagas ke ruang bawah tanah, rumah Pak RT yang telah kami siapkan sebagai tempat perlindungan anak-anak. Ada sekitar 8 bocah di sana. Mereka ketakutan, tapi berusaha tenang. Ibu mau kemana? Tanya Bagas, memegangi tanganku erat. Aku mencium keningnya. Ibu harus bantu yang lain. Kamu tunggu di sini. Jangan keluar sebelum ibu datang. Dia menggigit bibirnya, tapi mengangguk. Aku keluar. Udara luar seperti neraka. Api di mana-mana. Asap menyesakkan paru-paru. Tapi yang lebih membuatku sesak adalah pemandangan yang kulihat di depan pos utara. Rudy berdiri di tengah jalan dengan puluhan anak buahnya.
Tubuhnya lebih besar dari terakhir kali kulihat. Wajahnya keras, matanya penuh kebencian. "Sudah cukup kau membuat keributan, Siti," teriaknya. Aku melangkah maju. "Sudah cukup juga, kau membakar rumah kami, membunuh suami-suami kami, dan mencuri masa depan anak-anak kami," teriakku dibalas tawa kasar. "Kau pikir bisa menang dengan bicara? Desa ini milikku. Mereka semua tunduk padaku." "Tapi tidak malam ini," jawab Ratna yang muncul di sampingku. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan lambang kecil Kopassus di dadanya. Semua anak buah Rudi terdiam. "Rudi Hartono, kau dan ormasmu secara resmi telah ditetapkan sebagai organisasi kriminal bersenjata. Operasi penangkapan sudah disetujui. Jika kau melawan, kau akan ditembak di tempat." Rudi tertawa, tapi ada getar di balik suaranya. "Kau pikir hanya karena bawa lencana, aku akan menyerah?" Dia mencabut golok dari pinggangnya dan berlari ke arah kami. Tapi sebelum sempat mendekat, sebuah tembakan terdengar. Satu peluru bersarang di tanah, hanya beberapa sentimeter dari kakinya. Pasukan berseragam loreng keluar dari balik pepohonan. Senyap, cepat, dan mematikan. Mereka mengelilingi desa dari 4 penjuru. Operasi penyergapan dimulai. Pertempuran berlangsung hanya 20 menit. Tapi, bagi kami, rasanya seperti 20 tahun. Rudi akhirnya ditangkap. Anak-anak buahnya menyerah atau melarikan diri. Warga berhamburan keluar dari rumah-rumah, menangis, memeluk satu sama lain. Api dipadamkan. Teriakan diganti dengan doa-doa. Aku berlari ke ruang bawah tanah. Bagas berlari memelukku, menangis. "Ibu." Mereka sudah pergi. Aku memeluknya. "Sudah, nak, sudah." Ratna datang menghampiri kami. Wajahnya letih, tapi matanya bercahaya. "Kau berhasil, Siti." Aku menggeleng, menatap langit yang kini mulai cerah. Meski malam belum selesai, bukan aku yang berhasil. Kita semua, warga, anak-anak, bahkan para istri yang tidak pernah mengangkat senjata, tapi tidak pernah menyerah. Ratna tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, kami tidur tanpa rasa takut. Tapi aku tahu, masih ada luka yang belum sembuh. Masih ada dendam yang belum selesai. Karena meski grip telah roboh, Rudi belum mengatakan segalanya. Dan aku belum memutuskan akan memaafkan atau membalas. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa asap semalam masih menari di udara, seperti bayangan hantu yang belum sempat pergi. Desa kami luluh lantak, tapi tidak hancur. Rumah terbakar, hati robek. Namun nyala keberanian di dada kami justru semakin terang. Tapi di balik kemenangan, semalam aku tahu masih ada luka yang belum kubuka. Luka bernama Rudi. Dia kini berada di salah satu ruang tahanan darurat yang dibuat pasukan bantuan. Tangannya diborgol, wajahnya lebam, tapi matanya masih sama, seperti terakhir kali kami bertemu bertahun-tahun silam, penuh bara dan penyesalan yang dibungkus kebencian. Ratna menemuiku di depan ruang tahanan itu. "Kau tak harus menemuinya, Siti. Dia sudah jadi tahanan militer. Semua akan diproses." "Petugas hukum." Aku menggeleng. "Tidak, Ratna. Ada hal yang tak bisa selesai hanya dengan hukum. Aku butuh penjelasan. Aku butuh jawaban. Aku butuh menutup bab luka ini." Ketika aku masuk, dia duduk bersandar di dinding. Tangannya terikat, rantai baja kepipa, kepala menunduk. Tapi saat mendengar langkahku, dia perlahan mendongak. "Siti." Suara itu
Suara yang dulu ku kenal sebagai sahabat. Suara yang dulu menenangkan. Kini terdengar seperti sisa-sisa nyawa yang rapuh. Kau masih hidup, katanya. Aku kira kau akan mati malam itu. Aku berdiri di depannya, dada sesak, tapi tidak gemetar. Aku sudah terlalu lama bertahan untuk menunjukkan kelemahan di hadapannya. Kenapa, Rudy? Sampai kekasih tadi cuma ini. Dia tertawa pendek. Karena aku ingin kau rasakan apa yang dulu kurasakan. Waktu kau memilih dia, bukan aku. Aku mengerutkan kening. Waktu kau memilih Arman. Deg wanted, seketika. Masa lalu menyeruak ke dalam. Pikiranku dan aku dan Rudy memang berteman dekat sejak kecil. Kami tumbuh bersama, belajar di bangku kayu yang sama. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik persahabatan itu ada cinta yang tumbuh searah dari dia untukku. Tapi hatiku memilih Arman. Aku tidak pernah menolehmu, Rudy. Kita hanya berjalan ke arah yang berbeda. Tapi itu cukup bagiku untuk merasa dibuang. Dia mendesis, lalu menatapku tajam. Arman mengambilmu dariku. Dan ketika damit aku berpikir, Tuhan memberiku pembalasan. Jadi semua ini kau lakukan hanya karena cinta ditolak. Dia tertawa, tapi tawanya mirip tangis. Bukan sekadar itu. Setelah Arman mati, aku masuk ke grip hanya untuk bertahan. Lalu aku lihat kekuasaan dan aku sadar, aku bisa menghancurkan hidupmu seperti hidupku hancur. Aku nyaris muntah mendengar penjelasannya. Semua kebengisan, pemerasan, pembakaran, bahkan ancaman terhadap Bagas. Semua karena luka batin seorang pria yang tak bisa berdamai dengan penolakan. Kau tahu, suaraku rendah. Aku dulu merasa bersalah karena tidak pernah menyadari perasaanmu. Tapi, setelah semua yang kau lakukan, aku hanya merasa jijik. Wajah Rudy berubah. Kali ini bukan karena marah, tapi karena dia tahu tidak ada maaf yang akan datang dari bibirku. Kau akan diadili, lanjutku. Dan aku akan menjadi saksi. Utim, dia diam. Lalu pelan-pelan, dia menunduk. Kalau aku mati di penjara, tolong, jangan beritahu ibuku. Biarlah dia mengira aku mati di jalanan. Lebih baik, dia mengira aku korban. Daripada pelaku, aku membeku. Permintaan itu adalah satu-satunya hal manusiawi yang keluar dari mulut Rudy malam itu. Di luar, Ratna menungguku. Ketika aku keluar, dia bertanya, "Sudah cukup?" Aku menatap langit. Mendung perlahan mulai tersibak. Matahari malu-malu menampakkan sinarnya. "Belum," kataku. Tapi aku tidak mau terjebak di masa lalu lagi. Kami berjalan menyusuri jalanan desa. Rumah-rumah mulai diperbaiki. Warga saling membantu. Anak-anak kembali bermain, meski masih dengan wajah waspada. Bagas berlari ke arahku, memeluk pinggangku. "Ibu, semuanya sudah selesai?" Aku memeluknya, mengangguk. "Belum sepenuhnya, tapi ibu janji. Mulai sekarang, kita akan berjalan ke depan." Malam harinya, aku duduk sendiri di beranda, melihat langit yang akhirnya memperlihatkan bintang. Untuk pertama kalinya saya menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Perjalanan kami masih panjang. Desa ini belum sepenuhnya pulih, tapi harapan sudah tertanam. Dan aku tahu, selama aku masih hidup, aku akan menjaga harapan itu untuk Bagas, untuk Arman, dan untuk semua perempuan yang pernah dibungkam. Agar mereka tahu, suara mereka bisa jadi senjata. Dan cinta yang tidak dibalas bukan alasan untuk menghancurkan dunia. Hari itu, udara terasa ganjil, meski langit cerah dan angin lembut meniup dedaunan.
Hati kami tetap dicekam gelisah. Sudah seminggu sejak grip ditumpas. Desa mulai pulih, namun kabar yang beredar dari kota membuat semua mata kembali waspada. Beberapa simpatisan grip di luar desa tidak tinggal diam, ujar Ratna pagi itu. Nada suaranya datar, namun penuh kehati-hatian. Kami tangkap sinyal komunikasi. Mereka akan datang. Bukan untuk merebut, tapi untuk membalas. Aku menggenggam erat tangan Bagas. Anak itu menatapku. Kali ini tanpa ketakutan. Hanya dengan kebingungan. Ibu, kenapa mereka nggak berhenti? Bukannya orang jahat sudah ditangkap? Pertanyaan sederhana dari anak seusia Bagas membuat hatiku teriris. Dunia terlalu rumit untuk penjelasan yang sederhana. Tapi aku mencoba, karena sebagian orang lebih suka melihat yang lain menderita daripada belajar menerima. Hari itu, kami tidak lagi sembunyi, tidak lagi membangun benteng dari bambu dan drum. Kami berdiri dengan tubuh dan keberanian kami sendiri. Desa menolak jadi korban lagi. Ratna memimpin rapat terbuka di balai desa. Warga hadir lengkap, termasuk ibu-ibu yang biasanya tak pernah meninggalkan rumah. Mereka membawa anak, membawa tikar, membawa niat. Kita tidak akan melawan dengan senjata, tapi kita juga tidak akan mundur, kata Ratna. Kalau mereka datang dengan kekerasan, dunia akan melihat siapa versunya. Dan itu cukup. Aku berdiri di tengah mereka. Kita bukan hanya melindungi rumah, kita melindungi harga diri. Jangan beri mereka alasan untuk menyebut kita liar. Tapi jangan juga beri mereka ruang untuk mematahkan kita. Lalu, dengan suara lantang, kuajukan permintaan. Malam ini, semua lampu di rumah dinyalakan. Semua pintu dibuka. Kita tidak sembunyi. Kita tunjukkan. Kita tak takut. Mereka mengangguk. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Malam pun datang. Dan benar, raungan motor kembali terdengar. Tapi kali ini, tidak disambut dengan teriakan. Tidak disambut dengan lemparan. Hanya keheningan yang menakutkan. Rumah-rumah menyala terang. Seolah-olah desa kami berubah jadi panggung pertunjukan. Dan mereka, penjahat, hanya pemain yang kehilangan peran. Beberapa motor berhenti. Ada yang turun. Tapi, tak ada satupun warga yang lari. Kami berdiri di jalan, diam, menatap mereka. Dari kejauhan, ku dengar salah satu dari mereka berteriak. Mana Siti Nurjana? Keluar kau! Aku maju. Pelan, tegap. Aku di sini. Dia terkejut. Mungkin berharap aku lari. Atau bersembunyi. Tapi, aku tak beri mereka itu. Aku perempuan. Aku ibu. Aku bukan tentara. Tapi aku punya satu hal yang kalian tidak punya. Keberanian untuk berdiri. Bukan untuk menyakiti. Tapi untuk melindungi. Dia terdiam. Yang lain mulai resah. Tak ada warga yang melawan. Tapi juga tak ada yang tunduk. Lalu, suara motor dari belakang muncul. Ratna dan pasukannya datang. Lengkap. Kali ini, dengan surat perintah resmi dari pemerintah pusat. Ini bukan sekadar organisasi sesat, kata Ratna kepada mereka. Kalian sekarang adalah buronan negara. Panikan. Kocar kacir. Beberapa tertangkap. Tapi yang paling berkesan, Asta ini asong tersisa. Seorang cendekiawan muda, Patsy kecil di antara mereka, hanya diam. Tangannya menggigil. Aku dekati dia. Kau ingin menyakiti kami? Tanyaku. Dia menggeleng. Kenapa kau ikut mereka? Dia menunduk. Aku lapar, Bu. Aku cuman ikut karena dapat uang. Air mata meleleh di pipinya. Dan aku tahu, anak ini bukan musuh. Dia korban.
Sama seperti dulu aku, dan mungkin seperti Rudy. Setelah semuanya reda, malam menjadi hening. Aku duduk di beranda lagi, seperti malam saat Arman pergi. Seperti malam saat aku memeluk Bagas di bawah cahaya lilin. Tapi malam ini, aku tidak sendiri. Ratna duduk di sampingku. Bagas tertidur di pangkuanku. Kau tahu, Siti, kata Ratna, banyak orang hebat di kota. Tapi sedikit yang bisa berdiri setegak kau hari ini. Aku tersenyum, lelas. Aku tidak hebat, Ratna. Aku hanya muak jadi korban. Dia mengangguk, lalu menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Aku harus kembali minggu depan. Tugas sudah selesai. Tapi kalau kau butuh sesuatu, aku akan datang. Aku menatapnya. Bolehkah aku minta satu hal terakhir? Apa itu? Katakan pada atasanmu bahwa satu desa bisa selamat bukan karena peluru, tapi karena perempuan-perempuan yang tak menyerah. Ratna tertawa pelan. Akan kusampaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku percaya masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang harus dipertahankan. Dengan tangan sendiri, dengan air mata, dengan cinta. Udara pagi menyambutku dengan aroma tanah basah dan bunga yang mulai mereka. Desa yang semula hangus dan berdebu, kini perlahan bangkit dari tidurnya yang panjang dan penuh nestapa. Suara riang anak-anak terdengar dari kejauhan, bercampur dengan gemericik air dari sungai kecil yang membelah desa. Aku berdiri di pelataran rumah, memandang sekeliling. Wajah-wajah yang dulu pucat penuh kecemasan, kini mulai bersinar dengan semangat baru. Ibu-ibu sibuk menyulam kain, para bapak memperbaiki atap yang jebol, dan anak-anak bermain sambil belajar di bawah bimbingan beberapa relawan yang datang membantu. Bu Siti, suara Bagas, memanggil dengan riang dari dekat gubuk kecil tempat dia belajar. Aku tersenyum dan melangkah ke arahnya. Matanya yang cerah kini bebas dari bayang-bayang ketakutan. Menggenggam buku tulis yang hampir robek. Apa yang sedang kau pelajari, nak? Belajar membaca dan menulis, Bu. Biar bisa bantu ibu nanti. Aku memeluknya erat, bangga sekaligus terharu. Perjuangan kami belum usai, tapi aku tahu masa depan Bagas bisa lebih baik dari masa lalu kami. Di balai desa, pertemuan rutin digelar. Ratna masih hadir, walau akan segera meninggalkan desa. Pembangunan bukan hanya soal fisik, katanya tegas. Kita harus menyembuhkan trauma, memperkuat rasa percaya, dan membangun kembali rasa kebersamaan. Aku angkat bicara. Banyak warga yang kehilangan segalanya. Tak hanya rumah, tapi juga keluarga. Sekian dan harus saling membantu, agar luka ini tidak menular menjadi dendam. Seorang ibu tua mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku takut kalau nanti mereka kembali. Aku takut kalau kami harus mengulang penderitaan. Kita tidak boleh takut, jawabku. Ketakutan membuat kita lemah. Tapi, jika kita belajar dari luka, kita bisa jadi kuat. Malam harinya, aku duduk termenung di teras rumah. Hati ini bergulat antara keinginan untuk meninggalkan desa demi masa depan Bagas yang lebih baik, dan tanggung jawab untuk tetap berada di sini, membangun kembali desa yang telah menjadi bagian dari hidup kami. Ratna datang membawa secangkir teh hangat. Duduk di sampingku. Apa yang kau pikirkan, Siti? Aku ingin pergi. Kota menawarkan banyak peluang. Tapi aku takut meninggalkan semua ini. Takut kehilangan akar dan arti hidup. Ratna tersenyum lembut. Kau tidak harus memilih sekarang. Kadang, masa depan bisa terbuka perlahan.
jika kita berani melangkah sedikit demi sedikit. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Bagas. Tapi aku juga ingin yang terbaik untuk desa ini. Dia menggenggam tanganku. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Kau telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Beberapa minggu kemudian, proyek pembangunan sekolah baru mulai berjalan. Aku dan beberapa ibu-ibu menjadi sukarelawan mengajar anak-anak. Bagas pun semakin semangat belajar. Setiap malam, kami membaca bersama, merajut mimpi agar masa depan kami tak lagi suram. Suatu sore, saat aku sedang mengatur buku-buku di perpustakaan kecil desa, datang seorang lelaki berjas rapi. Wajahnya teduh dan ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai perwakilan pemerintah yang datang untuk membantu pendanaan program pemberdayaan perempuan di desa kami. Kami melihat semangat yang luar biasa di sini, Bu Siti. Desa ini punya potensi besar untuk berubah. Aku mengangguk, hati bergetar. Ini bukan hanya tentang aku dan Bagas. Ini tentang seluruh desa. Petecing strebe yang puesin tabodes antara reruntuhan. Malam itu sih aku menulis surat untuk Arman. Aku tidak tahu apakah dia bisa membacanya dimanapun dia berada. Tapi, aku ingin melepaskan semua beban yang selama ini kupendam. Arman, aku sudah belajar untuk memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Demi Bagas, demi masa depan kami. Aku menutup surat itu dengan doa. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi, aku siap melangkah. Di tengah dinginnya malam, aku menatap langit penuh bintang. Sebuah bintang jatuh, melewati cakrawala. Ku pejamkan mata, berharap keajaiban kecil itu bisa mengubah segalanya. Aku tak lagi takut, karena aku tahu, selama aku berdiri tegak, ada nyala kecil yang takkan pernah padam di dalam diriku. Nyala itu adalah cinta. Dan cinta adalah pelita di tengah bara. Desa pulih, harapan hidup. Siti dan Bagas melangkah pasti. Masa depan cerah menanti.